kepada isim juga. Contohnya dalam rofa, nasab, dan khafat. Sebab hanya isim saja yang boleh berbaris kasroh. Hanya isim saja yang boleh berbaris kasroh. Jadi kalau fi'il ataupun fi'il dan isim sama-sama boleh berbaris dhammah dan fathah, tetapi hanya isim yang boleh berbaris kasroh dan hanya fi'il yang boleh berbaris sukun. Hanya isim yang boleh berbaris kasroh dan hanya fi'il yang boleh berbaris sukun. Jadi ketika dia isim hanya boleh diatofkan kepada isim, fi'il pula hanya boleh diatofkan kepada fi'il. Contohnya apa? Contohnya kalau marfu'. Contoh marfu', Ja'a Aliyun wa Amrun. Ja'a Aliyun wa Amrun. Kemudian Muhammadun yaqra'u wa yaktubu. Yaqra'u wa yaktubu. Kemudian contoh dari nasab. Contohnya apa? Ra'aitu Zaidan wa ra'aitu Zaidan wa Aba Bakrin. Ra'aitu Zaidan wa Aba Bakrin. Kemudian contoh dari fi'il, uridu an atawaddo'a wa usolliya. Uridu an atawaddo'a wa usolliya. Contoh di dalam kalimat khafat ataupun jar. Contohnya apa? Marartu bi aliyin wa Muhammadin contoh dalam jazm. Contoh dalam jazm, Umaru lam yas'al walam yujib. Ini merupakan contoh-contoh daripada ataf dari isim yang marfu', isim mansub, dan juga isim mahfud, serta fi'il marfu', fi'il mansub, dan juga fi'il majzum. Jadi nak guna harfu ataf yang manapun, mesti yang ma'tuf
dia berbaris sama dengan ma'tuf alaih. Ya, seperti itu. Dengan menggunakan adawatul atfi manapun ataupun huruful atfi yang manapun. Baik, kira itulah perkara tentang apa namanya, al-ataf, perkara tentang ataf yang hari itu kita pernah bicarakan bahwasanya ataf itu dia mengikuti dalam beberapa hal, 4 dari 10 hal, mengikuti 4 dari 10 hal, kira seperti itu. Baik, kemudian kita akan masuk ke perbahasan at-ta'kid. Sekarang kita akan masuk ke perbahasan at-ta'kid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu bab at-tawkid. At-tawkidu tabi'un lil mu'akkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. At-tawkidu tabi'un lil mu'akkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Baik. Kata musannif, taukid itu merupakan suatu tabi', perkara yang mengikuti lil mu'akkadi, kepada perkara yang ditakkidkan dan dikuatkan dalam rofa'nya, nasabnya, khofatnya, dan khofatnya dan ta'rifnya. Jadi taukid itu dia terbagi menjadi dua. Ada taukid lafzi, ada taukid ma'nawi. Taukid lafzi dia adalah taukid yang menggunakan takrirul lafzi. Dia menggunakan takrir. Apa maksudnya takrir? Yaitu pengulangan lafaz. Pengulangan lafaz. Dengan bi'ainihi, dengan pengulangan lafaz yang sama, au bimuradifihi, atau dengan sinonimnya, dengan sinonimnya, persamaan katanya. Contohnya apa? Contohnya Dhahaba Aliyun. Dhahaba Aliyun. Artinya Ali betul-betul dah pergi. Dhahaba Aliyun. Ini dalam fi'il. Contoh yang lain, Dhahaba Aliyun. Dhahaba Aliyun. Aliyun. Ini takrir dalam isim. Kemudian yang ketiga, contohnya adalah kalau ada orang tanya hal dhahaba Aliyun, kemudian dia menjawab
Na'am, dhahaba Aliyun. Kemudian orang tuh tanya lagi, hal dhahaba Aliyun? Dia boleh jawab, na'am, na'am, dhahaba Aliyun. Na'am, na'am, dhahaba Aliyun. Na'am, na'am, dhahaba Aliyun. Ini harf. Kemudian yang keempat, kita buat dengan sinonim ataupun dengan muradif. Contohnya apa? Dhahaba, intalaqa, Aliyun. Dhahaba, intalaqa, Aliyun. Bil muradif. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah taukid lafzi. Apa maksud taukid lafzi? Taukid lafzi itu adalah dengan mengulangi perkataan yang hendak ditakkidkan, yang hendak dikuatkan. Sama ada perkataan tersebut berupa fi'il atau berupa isim atau berupa harf. Dan boleh juga menggunakan kalimat yang sama atau menggunakan persamaan katanya. Persamaan kata dalam bahasa Arab kita panggil muradif. Kemudian jenis taukid yang kedua adalah taukid al-ma'nawi. At-taukid al-ma'nawi at-tabi' alladhi yarfa'u ihtimal sahwi aw at-tajawuz fil matbu'. Ya, at-tabi' alladhi yarfa'u ihtimal sahwi aw at-tajawuz fil matbu'. Dia. Lagu apa? Kita tengok at-tabi' alladhi yarfa'u ihtimal sahwi aw at-tajawuz fil matbu'. Yaitu perkara yang mengikuti benda yang tidak diaktifkan, yang mengangkat kemungkinan terlupanya atau terlepasnya fil matbu'. Ya, orang yang perkataan yang diikuti itu. Kita contoh. Kita tengok contohnya. Contohnya apa? Contohnya adalah Ja'a al-maliku. Ja'a al-maliku. Ja'a al-maliku. Raja telah datang. Ketika orang mendengarkan kalimat Ja'a al-maliku, terkadang orang tuh macam tak percaya. Kemungkinan yang datang, makanya ada ihtimal. Ihtimal itu kemungkinan yang datang utusan raja. Kemungkinan yang datang utusan raja, tapi mutakalim, orang yang berbicara terlupa untuk mengucapkan kalimat utusan. Contohnya telah datang utusan raja, sepatutnya dia cakap macam tuh. Mungkin ihtimal, ada ihtimal kemungkinan dia yang dimaksudkan adalah telah datang utusan raja. Kalau dia cakap Ja'al Maliku. Atau
Ada kemungkinan juga bahwasanya apa namanya, mutakalim dia menggunakan majaz. Apa maksud majaz? Dia melebih-lebihkan, hiperbola. Contohnya seperti ini, ja'al maliku, telah datang raja. Oh, mungkin yang dia maksud itu adalah tauke kedai, ataupun tauke kilang, ataupun budak anak murid yang terpandai di kelas dia, sehingga digelari raja. Ya, jadi dia pun cakap, oh telah datang raja. Itu maksudnya tajawuz. Ya, jadi maksud tajawuz ini adalah menggunakan majaz. Sedangkan sahwun di sini adalah terlupa. Ketika dia mengatakan ja'al maliku, telah datang raja, dia kemungkinan terlupa, ada sesuatu yang lupa dia ucapkan. Contohnya telah datang utusan raja, atau kemungkinan juga dia menggunakan majaz, bahwasanya yang dia maksudkan itu adalah toki kedai, ataupun bos kilang, atau budak pandai, anak murid pandai di yang sebaya dengan dia, di kelas dia. Tapi kalau dia menggunakan kata taukid, ja'a al-maliku nafsuhu, telah datang raja. Yaitu siapa raja di sini? Nafsuhu, betul-betul raja. Telah datang raja. Siapa raja? Raja yang mana? Maksudnya apakah raja itu bos dia, ataupun anak murid yang pandai, atau telah datang utusan raja? Yang datang itu betul-betul raja. Betul-betul raja itu kalau kita katakan ja'al maliku nafsuhu, itu dah orang tak perlu tanya lagi. Tak perlu tanya lagi. Ja'al maliku nafsuhu. Tak perlu tanya, oh mungkin kau salah, mungkin yang kau maksud itu adalah utusan raja. Oh, yang mungkin kau maksud itu adalah orang namanya Malik. Al-maliku nafsuhu, raja, betul-betul raja. Damai. Itu maksud daripada kalimat nafsuhu, ataupun tujuan adanya taukid. Maknawi. Maka ini kita panggil tabi', ya. Ini kita panggil tabi'. Ini pula kita panggil matbu'. Maka di sini ada ini kan, at-tabi' alladhi yarfa'u ihtimal as-sahwi aw at-tajawuz fil matbu'. Mana yang tabi'? Yaitu takkidnya. Takkidnya itu kita panggil tabi', dan yang ditakidkan itu kita panggil matbu'. Tabi' selalu mengikuti matbu' dalam rofa'nya. Seperti ini, dia matbu'nya marfu' dan tabi'nya marfu' juga. Kemudian dalam dalam nasabnya juga. Contohnya, ini dalam rofa. Kemudian dalam nasab, contohnya hafiztu al-Qur'ana. Hafiztu al-Qur'ana. Mungkin hafiztu al-Qur'an, kalau dia berhenti sampai sini saja, mungkin ada orang tanya, oh mungkin dia hafal Al-Quran sebahagian saja, beberapa juzuk saja, ataupun
dia maksud dia hafal Al-Quran itu dia dah baca Al-Quran. Nah, tapi kalau dia tambahkan kalimat takkid kullahu, hafiztul Qur'ana kullahu, itu orang dah tak payah tanya lagi. Dia betul-betul dah hafal Al-Quran seluruhnya 30 juzuk dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Kemudian kalau dalam khafat, contohnya apa? Contohnya contohnya zakartu ma fil kitabi kullihi. Zakartu ma fil kitabi kullihi. Aku dah ulang kaji apa-apa yang ada dalam kitab ini, apa-apa yang ada dalam kitab semuanya. Zakartu ma fil kitabi kullihi, semuanya aku dah ulang kaji. Baik. Zakartu ma fil kitabi kullihi. Itu adalah taukid ma'nawi. Jadi kita boleh bezakan antara taukid lafzi yang menggunakan takriru lafzin, yang menggunakan pengulangan lafaz baik dalam fi'il, isim ataupun haraf, sama ada dia menggunakan lafal yang sama atau menggunakan persamaan kata sinonimnya, dan juga taukid ma'nawi yang merupakan yang fungsinya adalah mengangkat ataupun menghilangkan kemungkinan terlupa atau kemungkinan dia menggunakan majaz. Kemudian kita akan masuk ke perbahasan selanjutnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa yakunu bi alfazin ma'lumatin wa hiya an-nafsu wal 'ainu wa kullun wa ajma'u wa tawabi'u ajma' wa hiya aqta'u wa abta'u wa absa'u taqulu qama zaidun nafsuhu wa ra'aitul qauma kullahum wa marartu bil qaumi ajma'in wa marartu bil qaumi ajma'in. Baik. Sekarang adalah yang akan dibahas oleh musannif, penggunaan lafaz-lafaz yang menunjukkan taukid. Penggunaan lafaz-lafaz yang menunjukkan taukid. Dikatakan yaku wa yakunu bi alfazin ma'lumah wa hiya an-nafsu wal 'ainu wa kullun wa ajma'u wa tawabi'u ajma' wa hiya aqta' wa abta' wa absa' taqulu qama zaidun nafsuhu wa ra'aitul qauma kullahum wa marartu bil qaumi ajma'in. Jadi kalau menggunakan kalimat nafsun, dan kalimat an-nafsu wal al-ainu, selalunya apa?
Pertama, syaratnya yajibu idofatu kulli wahidin min hadaini tajibu idofatu kulli wahidin min hazaini ila dhamirin aidin alal muakkadi. Jadi tajibu idofatu kulli wahidin min hadaini ila dhamirin aidin alal muakkad. Jadi mestilah kalimat nafsun ataupun kalimat ainun diidofahkan kepada dhamir yang menunjukkan sesuatu yang diakidkan. Contohnya seperti ini, hafiztu al-Qur'ana kullahu. Jadi kalimat kulla ataupun di sini kalimat nafsun, ja'al maliku nafsuhu diidofahkan kepada dhamir. Dhamiruhu di sini dia kembali kepada muakkad yaitu malik. Ja'al maliku nafsuhu, dhamirhu dia kembali kepada al-muakkad yaitu malik. Muakkad ya, menurut mereka. Baik. Kemudian yang kedua, apabila in kana al muakkadu mufradan kana at-ta'kidu kana dhamiru mufradan. In kana al muakkadu mufradan kana dhamiru mufradan. Seperti ini, ja'al maliku nafsuhu, dhamirnya mufrad sebab muakkadnya mufrad juga. Kemudian in kana al muakkadu musanna kana dhamiru musanna kana dhamiru musanna ya. Dan juga apa? Karena yang ini in kana muakkadu mufradan kana dhamiru mufradan wa lafzu taukid at-taukid mufradan. Jadi semuanya mufrad. Contoh ya, yang tadi hafiz aja al-maliku nafsuhu. Nafsun pula di sini mufrad, kemudian hu-nya juga mufrad, dhamirnya juga mufrad. Kemudian apabila al-muakkadu musanna kana dhamiru musanna wa lafzu at-taukid yakunu majmu'an. Ya, ini dikatakan al-afsah. Contohnya apa? Contohnya ja'a al-amironi anfusuhuma ja'a al-amironi anfusuhuma. Jadi kita tengok ini adalah al-afsah. Jadi kita nanti buat perbandingan.
Ja'a amirani anfusuhuma. Kita tengok domirnya menunjukkan kepada musanna karena al-muakkad yaitu al-amirani musanna juga. Kemudian lafzu taukid yaitu nafsun, dia menggunakan bentuk majmu'. Nafsun, nafsani, anfusun. Nafsu, nafsun, nafsani, anfusun. Jadi dia tidak menggunakan ja'al amiru nafsani himada, tetapi terus menjadi majmu'. Ja'al amirani anfusuhuma. Baik. Sepatutnya, ya bukan sepatutnya, tapi kalau kita nak ikutkan urutan kaidah, sepatutnya domir taukid ataupun lafaz taukid itu menjadi musanna juga, menjadi seperti ini. Ja'a al-amirani nafsanihima. Ja'a al-amirani nafsanihima. Ya, dia menggunakan domir musanna, lafaz taukidnya juga musanna. Tetapi yang afsah, yang lebih fasih dalam bahasa Arab itu domirnya menggunakan musanna dan lafaz taukidnya menggunakan jamak. Ya, saya bagi warna lain. Domirnya musanna, lafaz taukidnya jamak. Ini musanna, lafaz taukid jamak. Ini kalau musanna. Kalau mufrad semuanya mufrad. Baik, yang ketiga, in kana al-muakkadu majmu'an in kana al-muakkadu majmu'an kana ad-dhamiru majmu'an aidan. Kana ad-dhamiru dhamirul jam'i wa lafzu taukid majmu'an aidan. Baik. In kana al-muakkadu majmu'an kana ad-dhamiru dhamirul jam'i wa lafzu taukid majmu'an aidan. Jadi kalau muakkadnya itu majmu', contohnya ja'a al-auladu anfusuhum. Ja'a al-auladu anfusuhum. Telah datang anak-anak tersebut dengan sendirinya, yaitu anfus, menggunakan jamak. Anfus ini adalah jamak. Kemudian hum, domirnya yaitu domirul jamak. Baik, itu kalau menggunakan nafsun atau ainun. Kalau menggunakan ainun sama juga, boleh kita ubah menjadi a'yunuhum ataupun di sini a'yunuhuma. Ja'al maliku nafsuhu menjadi ainuhu. Itu maknanya sama. Baiklah. Sekarang kita beralih kepada penggunaan kalimat kullu. Menggunakan kalimat kullu,
kullu wa jami'u. Kullu wa jami'u, dia syaratnya apa? Syaratnya sama juga, mestilah diidofahkan kepada muakkad, kepada domir yang sesuai dengan mutobak, sesuai dengan muakkad. Idofatu kullin minhuma ila domirin mutabiqin lil muakkad, ila domirin mutabiqin lil muakkad. Contohnya apa? Ja'a al-asatizu kulluhum. Ja'a al-asatidu kulluhum. Jadi hum ini adalah domir yang mutobik lil muakkad. Kemudian contohnya yang lain adalah hadara at-talamid jami'uhum. At-talamidu jami'uhum. Baiklah. Kemudian kalau menggunakan kalimat ajma' pula, kalimat ajma' biasanya dia tidak muakkad ataupun suatu isim tidak ditakkidkan dengan kalimat ajma' kecuali setelah ditakkidkan dengan kalimat kullu. Dia tidak ditakkidkan dengan kalimat ajma' kecuali dia telah ditakkidkan dengan kalimat kullu. Tapi itu fil ghalib, selalunya dia tidak ditakkidkan dengan ajma' kecuali setelah kalimat kullu. Contohnya fasajada al-malaikatu kulluhum ajma'un. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Dia kalimat ajma' dengan tawabi'nya yaitu abta, kemudian abta, abso, itu maknanya sama, makna sama. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Ya, jadi seperti itu. Tetapi kalimat atta, kemudian abta, kemudian abso, tidak ditakkidkan dengan istiqlal. Maksudnya kita tidak menggunakan kalimat fasajadal malaikatu kulluhum aqta'un ataupun abta'un atau absa'un, itu bukan macam itu cara penggunaannya, tetapi dia merupakan tawabi' lil ajma'. Ya, dalam matan pun dikatakan tawabi' lil ajma'. Maksudnya apa tawabi'? Maksudnya dia ditulis ataupun diletakkan setelah kalimat ajma'. Jadi fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un ataupun marartu bil qaumi ajma'in aqta'in.
Seperti itu. Marartu bil qaumi ajma'in abta'in. Marartu bil qaumi ajma'in absa'in. Jadi dia tidak digunakan secara sendirian. Digunakan secara sendirian. Contohnya marartu bil qaumi adalah dia menjadi mengikut kepada ajma'. Marartu bil qaumi ajma'in abta'in. Marartu bil qaumi ajma'in abta'in. Marartu bil qaumi ajma'in absa'in. Nah, seperti itu ya. Ini merupakan kalimat lafaz-lafaz taukid kita udah bahas semuanya. Ada yang nak tanya? Ada soalan enggak? Kalau tak ada, kira dah nih. Insya Allah nanti di sesi yang kedua kita akan masuk ke perbahasan baru, yaitu badal. Di sesi yang kedua kita akan masuk perbahasan baru, yaitu badal. Kita akan masuk kembali dalam pukul 4:05 menit ya. Pukul 4:05 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.